Bapak Zainal SUMSI selaku perwakilan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Melawi. Kepada Bapak waktu dan tempat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah kita bisa bersama-sama kumpul di kampus kita tercinta ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Bobi, Mas Bobi izin saya mewakili ini karena beliau yang salah satu ya penggerak GIR 95 terutama dalam untuk angkatan teknologi hasil hutannya. Jadi saya di sini sekedar ini saja ya istilahnya itu menunggu perintah dari Mas Bobi. Nah, jadi seperti itu komandan kami untuk teknologi 95 beliau ini. Di sini kami mewakili angkatan 95. Terutama ini sudah diperkecil, mengerucut lagi ke teknologi hasil hutannya. Karena kami ada 95 secara global, artinya gabungan manajemen dengan teknologi, dan ini khusus untuk teknologinya yang pada kesempatan kali ini. Artinya kemarin itu ada wacana kami untuk kegiatan penggalangan dana ini kami melibatkan manajemen. Nah, cuma bilang teman-teman, ini kayaknya teknologi selesai barang ini, bilang kan. Ayo sudah, berarti manajemen nanti kita tunggu event berikutnya. Insya Allah. Nah, makanya ini juga kami ya artinya nanti akan kami komunikasikan juga sama teman-teman 95 terutama manajemen, takut nanti ada miss. Kenapa kami ada di ya karena untuk teknologi sendiri ya ini sudah kami tahan ya, stop dulu, sudah ini sudah cukup ini. Ya begitu Pak Bobi ya, Mas Bobi ya ya. Nah, jadi insya Allah artinya mudah-mudahan ke depan artinya tidak cuma di angkatan kami berharap nantinya karena saya tahunya ini untuk fakultas kita ini ada IG rasanya ya, sosmednya Facebook apa IG saya lupa itu. Ada yang Pak itu ya, IG ada, Facebook ada. Ya, saya di FB-nya biasanya saya ingat tuh saya ada yang mudah-mudahan informasi ini bisa dipublish, diketahui teman-teman alumni yang lain, dan sehingga ini maaf, artinya kami tidak riang atau ini maaf, artinya ini cuma kita untuk memotivasi teman-teman, artinya untuk ayo kembali ke kampus ini, artinya ada yang bisa kita berbuat buat kampus. Dan proses untuk pengadaan tandon wudhu ini sebetulnya simpel saja. Angkatan kami 95 teknologi ini lagi makan di warung pecel gebrak. Terus waktu asar, udah kita ke kampus dulu, kita sholat dulu. Nah, saya bawa ke sini. Nah, waktu itu ada sendiri, kok cece ini kok ke kami nih, wudhunya gitu. Mati bangnya aja kan. Nah, ada Bang Erwin juga waktu itu. Nah, langsung nih Bang Erwin sudah panik, ayo apa nih 95 nih mau dibikin, pakai gazebo, kursi ini kan. Langsung ingat tempat wudhu. Nah, jadi spontanitas saja waktu itu. Nah, artinya mudah-mudahan pada kesempatan ini ya artinya apa yang kami lakukan ini tidak seberapa nanti kalau dinilai secara finansial ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan terutama ya buat kampus kita tercinta ini, Fakultas Unmul. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, artinya mewakili teman-teman teknologi hasil hutan 95. Sekali lagi ya artinya mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat buat kampus kita, Fakultas Kehutanan, sehingga ya artinya berkah lah buat semuanya. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erwin S. MP selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan sambutan pantun balasan gitu ya, mohon izin dulu Pak WD2 nih, sebenarnya yang WD2 nih yang lebih memfasilitasi karena terkait dengan fasilitas umumnya. Cuman ada irisan dengan alumninya, saya coba berbicara duluan ya Pak, nanti Bapak ikut nambah juga gitu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Saya berulang kembali apa yang dinyatakan oleh Bang Jainal bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, ruangan waktu, kita dapat berkumpul, insya Allah menunaikan niat kita masing-masing. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur. Mudah-mudahan ini jadi loncatan yang berkah amal jariah bagi kita semua, hingga patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang seyogianya kemarin pada saat perencanaan ini sudah kita diskusikan di awal gitu, dan lanjut kemarin diskusi juga dengan Pak Dekan dan beliau mendelegasikan ke saya dan Pak Harmonis tentunya secara verbal begitu ya, karena sifatnya dadakan ya, kemarin siang karena saya mengetahui Bang Jainal dan teman-teman akan menemui saya gitu. Ini adalah momen berharga, saya pikir harus didokumentasikan, harus diportofoliokan, mengingat zaman milenial sekarang apa-apa itu mudah didistribusikan dan itu bukan ria ya, sepakat tadi yang dikatakan oleh Bang Jainal tadi, dan bukan ria karena ini ada unsur motivasi, penggerakan hati dan sebagainya gitu, melalui media-media yang kita gunakan. Kalau ria kan kita mengambil keuntungan di situ ya, ini tidak, insya Allah tidak. Nah, yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Jainal, Bang Bobi, Mbak Lisda dan Heni ya, yang meluangkan waktu, tentunya kesibukan sehari-hari pasti ada ya, dan dapat kembali ke fakultas kita tercinta ini. Mudah-mudahan tidak sampai di sini saja, bisa terus kembali gitu. Apalagi ini mudah-mudahan gawiannya juga membuat, mulai dari membuat dasar menaranya sampai andalnya bisa berbulan-bulan gitu ya, jadi biar sini terus setiap harinya. Siapa tahu ada embel-embel yang lain gitu ya, silakan saja. Nanti setelah acara ini Pak Wasudi ya, Pak Wasudi ada, mohon izin nanti kita tunjukkan titiknya di mana gitu ya. Nah, di sini juga saya sesuai dengan daftar undangan, saya mengundang dosen pembina musola kita. Jadi dari sisi hibahnya adalah fisik gitu ya, fisik, hibah, dan sebagainya, tapi itu sangat bermanfaat sekali selain ibadah tentunya ya, juga bermanfaat sekali bagi kegiatan musola ya. Nah, di sini juga saya mengundang perwakilan musola, ketuanya lagi tidak ada di Samarinda ya. Ini dengan siapa tadi? Lilis di Bendahara ya, atau sekretaris? Oh, bilang Bismillah. Kalau mbaknya? Saidah ya, di bidang siar. Oh ya, cukup mewakili ya. Juga ada Pak Yuliansah dan Bu Kusno Yuli. Beliau berdua ini adalah pembina akhwat ya, pembina ikhwan. Kebalik ya? Kebalik ya? Benar ya, saya pikir kebalik, saya pikir Pak Yuli pembina akhwatnya. Oh benar ya? Oh ya, nanti kita cek ajuan SK-nya lagi, siapa tahu kebalik, mudah-mudahan enggak. Nah, selain kami ada juga Pak Wasudi di bagian sub perlengkapan BMN ya. Ada Kabak ini dengan kekuatan penuh kami ini, hanya dengan Pak Dekan saja tadi yang nggak bisa hadir. Ada juga subkoordinator kemahasiswaan dan alumni, kenalan Pak Wanda, Pak Kusmo ya. Dia pojok sana siapa tuh? Alumni juga? Hah? Oh mahasiswa ya, berarti enggak apa-apa sebenarnya gabung di sini, di depan aja sih. Oh iya Kak? Oh iya. Oh iya, Pak Bapak. Ada perwakilan semua. Ada Pak Tikno juga, akademik berprofesi juga sebagai humas kita dokumentasi yang akan mempublikasikan kegiatan kecil ini, tapi gaungnya besar gitu ya. Nah, tadi yang seperti dikatakan Bang Jainal tadi, mudah-mudahan tidak terputus sampai pada 95 saja, atau pada sampai dari TH, MH gabung gitu.
beliau ini juga merepresentasikan IKA ya kan. Walau bagaimanapun tidak bisa dihindari begitu ada foto ini 95 tapi dilihat oleh orang ini ketua IKA nih. Nah itu harapan saya begitu tadi. Ya mewakili IKA. Nah jadi mudah-mudahan momen ini akan bergaung besar karena begini, saya sebelumnya di akademik sama Pak Harmus di akademik juga kita apa ya mengikuti proses perjalanan fakultas. Nah terkait dengan sumbangan alumni apapun dia budgeting, non budgeting dan sebagainya, sayangnya itu kita kurang dokumentasinya sehingga pada saat kita melakukan pelaporan baik itu ke mitra akreditasi, ISO dan sebagainya, keterlibatan alumni itu ternyata sangat penting momennya. Ya, jadi dari sini saya lapor kepada kan kemarin tidak melihat apa yang ya melihat juga sebenarnya sih. Kalau dibilang nggak melihat nanti dikira bukan apatis dan melihat sebenarnya. Cuman menggunakan kata-katanya itu apa ya? Yang pada saat pelaporan itu di samping dengan hibahnya ada juga bukti momen itu didokumentasikan, dinarasikan sehingga keselarasan akademik, kegiatan fasilitas sarana dan sebagainya juga tidak hanya internal tapi juga alumni juga turut serta membangun begitu. Dan ternyata sampai kebijakan kementerian itu berubah-ubah, mulai dari KKNI sampai pada kampus Merdeka ini, alumni itu pasti disebut, ya jumlah lulusan berapa, keterlibatan, walaupun sekian persen gitu, akademik sekian persen, sarana sekian persen, itu pasti. Jadi satu kesatuan. Nah dari latar belakang itulah amal jariah insya Allah kita dapat, dokumentasi kita dapat untuk pelaporan investasinya insya Allah kita dapat, dan juga mengikat silaturahminya juga dapat begitu. Makanya tadi saya berseloroh tadi mudah-mudahan berbulan-bulan nanti pekerjaannya, bertahun lah nggak apa-apa. Jadi tiap hari kesini kan pasti kan ada betul 95 gitu kan, kenapa kita tidak? Ini insya Allah disusul oleh 93, saya yakin karena hal-hal kayak gini positif saja ya. 93 kan ada di sini. 93. Kalau 92 nanti belakang aja nyusul ya. Setelah 95, 93 sebentar lagi itu pasti apa gitu. Sekarang kita cari titik-titiknya yang bisa diperankan gitu ya. Itu bagi saya. Mungkin itu dari saya ya terkait dengan musola. Saya pikir tidak terlepas juga Bang Jana juga tahu ya. Tidak terlepas juga ada pengembangan sarana ke belakang itu juga peran alumni juga di situ ya. Peran alumni secara menyeluruh ya, tidak perangkatan. Nah kita coba dari sisi manapun dia, entah itu alumni secara keseluruhan maupun perangkatan, tidak masalah. Yang penting itu bagi kebaikan kita bersama begitu ya. Nah saya di sini tidak sendiri, ada Pak Harmonis, ada Dewan Pembina, ada ada mahasiswa juga. Saya mohon dengan sangat juga memberikan dukungan saya, tidak hanya sampai saya menyatakan sepatah dua kata sambutan ini, juga bisa bergilir gitu ya, untuk memberikan apresiasi kepada Pak Jena, Bang Bobi, Mbak Isda, dan Mbak Heni dan teman-teman ya, untuk memberikan apresiasi, untuk kita berikan sambutan apapun yang akan kita sampaikan selanjutnya. Silakan Pak Harmonis dulu. Nanti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali saya tertegun mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jena. Ternyata luar biasa. Ini baru teknologi 95. Kalau digabung dengan manajemen bakal jadi apa? Kalau udah berarti kita berharap lantai dua ya. Dan saya digagas oleh Pak Erwin, saya siap menampung. Dan
jangan khawatir lah, artinya berapapun itu jangan diragukan Pak. Oh iya. Jangan diragukan. Monggo berapapun nanti kita akan alokasikan kira-kira seperti apa. Dan ini mudah-mudahan ke depan menjadi bukan hanya sekedar menyumbang tok, tapi mungkin ada gagasan-gagasan kewirausahaan yang kita bisa bangun. Artinya mungkin bapak-bapak yang sudah mapan di luar bisa menciptakan untuk adik-adiknya yang belum tertampung di mana bisa berkarya di situ dan sebagainya. Dan seperti yang ya sekarang memang kita udah BLU, tapi BLU-nya kayaknya memang agak stuck ya, belum berjalan sesuai dengan yang ada, yaitu memang sangat tergantung dari pucuk pimpinannya, ya, seperti apa mensikapinya. Apalagi kalau kita mau menuju BMH apa ya, itu juga memang diharapkan peran alumni yang sangat luar biasa. Dari SDM-nya, dari apanya yang itu yang kita harapkan. Memang secara untuk akreditasi dan sebagainya memang sangat perlukan sekali pencatatannya. Iya. Insya Allah juga kita mulai seperti itu, kita juga akan merampak ke sana sekalian. Pautan memang hidup dari ada yang namanya BOPTN dan PNBP. Ya, jadi ada yang pendapatan non pajak, ya, non pajak itu yang dari apa namanya dari mahasiswa yang kita berasal dari BKT, kemudian masuk BKT dan kita olah sebenarnya itu jauh dari BKT yang ada. Nah kemudian ada BOPTN, usia murni mungkin bapak-bapak ibu yang dari apa namanya dari pemerintahan apa yang plat merah sangat mengenal itu, apa namanya itu pun memang kita sudah permak sedemikian rupa itu juga apa namanya untuk mengakselerasi kepentingan kita itu memang masih belum cukup juga ya, walaupun apa namanya udah ditambah dengan kerjasama dengan yang lain. Jadi kita kalau misalnya ada apa namanya input dari alumni dan sebagainya, terutama tadi kalau kemitraan yang mungkin ujung-ujungnya nanti bisa membuka bidang persahabatan dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi kita mengharapkan. Jadi ide-ide itu yang sebenarnya yang kita inginkan dari dukungan dari alumni apa namanya dengan apa namanya bisa berkolaborasi, bisa berelaborasi dan sebagainya. Mungkin dari sini mungkin terbit ide-ide apa dan sebagainya kita bisa gabung bersama. Nah itu memang yang kita harapkan. Jadi tapi memang mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Jainal ini di IKA kita mengharapkan apa namanya stigma negatif itu hilang gitu ya. Nah selama ini ya mohon maaf ya apa namanya banyak yang kelihatannya banyak ada positif ada negatif, tapi yang lebih mengungkap di kita itu kelihatannya yang negatif yang dulu. Nah itu mudah-mudahan itu. Nah yang ini insya Allah mungkin apa namanya sudah keberkahannya dapat, ininya dapat, insya Allah ini dapat semua kayaknya. Yang mudah-mudahan dengan pemantik ini, insya Allah yang ada kita tinggal menunggu bola salju bergulir. Apa namanya THH 95. Apa namanya 95 FH THH 93. Nah, sebut aja Pak, jangan mau. Iya. Pada saat ini Dua satu ya. komunikasi kan ada. ya mungkin itu apa namanya kami apa namanya dari fakultas sangat mengapresiasi luar biasa sekali ini dan mudah-mudahan jadi pemantik gitu saja. Jangan apa namanya jangan sekedar ke kampus karena memang juga apa namanya pembidangan sendiri sudah ada Pak. Jadi kan bukan hanya kemahasiswaan, tapi ada alumni ya kemahasiswaan dan alumni. Dan mari kita bersinergi di situ untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kita tidak hanya terpatok pada apa akademik dan sebagainya, kerjasama dan seterusnya. Pertama juga untuk membangun apa namanya, apalagi sekarang zaman entrepreneur gitu kan. Kampus merdeka belajar dan merdeka segala kan itu yang kita baru yang kemarin baru launching di Pak Dirjen dan semoga kita bisa juga benar-benar terapkan di kampus. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak sebenarnya dan sejawat juga sebenarnya nggak ada beda main bola. Ya teman seperjuangan sebentar beda buat ya baik mungkin itu Bapak Ibu yang
saya sampaikan intinya adalah terima kasih banyak dan kita sangat membuka diri untuk untuk kerjasama selanjutnya. Baik, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Pak W2 W3, Mas Jenab dan rekan, juga Ibu Kusno, Pak Kusno, ada iya, mewakili pembina Mushola Al-Fat, saya tentu merasa bersyukur dan berbahagia ya dengan adanya rencana penyempurnaan tempat duduk kan sudah lama itu direncanakan hingga COVID akhirnya belum sempat dilaksanakan. Dan memang salah satu masalahnya kekurangan dana. Alhamdulillah teman-teman 95 TAH mungkin melalui PLT-nya alumni kita ini menginisiasi luar biasa. Semoga ini jadi amal jariah ya, karena dia akan terus mengalir, dia akan terus menjadi sahabat buat kita di saat dia untuk kepentingan, apalagi dengan hulu kan, setiap tetes air yang diambil dari situ memudahkan, menyenangkan orang lain, itu semua. Nah, tentu ini ada juga pengurus ini. Kita mendapatkan amanah ini untuk menjaga dan merawatnya. Saya lihat memang salah satu masalah besar kita adalah masalah perawatan. Ini kerjasama dengan pihak Pak Warsudi dalam hal ini. Ini karena kelamaan juga ini nggak sekampus, kelihatannya emang nggak kumuh juga sebagian, dan nggak ada yang ini yang membersihkan sebagainya. Tapi momentum ini menjadi sarana untuk kita menyadari bahwa ada tanggung jawab di situ untuk merawatnya, kemudian melestarikan dan sebagainya. Tentu ini amanah menjaganya menjadi pahala juga buat kita ya, insyaallah. Yang lain, kami juga berharap ini alumni tidak hanya momentum seperti ini, tapi mungkin selesai ke kampus. Ini Mas Cina, saya sampaikan seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini juga kita mengajak kurban bersama. Kalau di kampus sudah diedarkan suratnya, walaupun belum banyak yang biasanya mendekati hari H bisa mulai banyak. Nanti kita akan seperti tahun-tahun sebelumnya bersama dalam dalam acara penyembelihannya, termasuk distribusinya. Itu saya tadi sepakat dengan Pak Harmonis, saya lihat memang alumni punya potensi luar biasa terkait dengan ini. Mudah-mudahan ke depan IKA alumni bisa memfasilitasi hal seperti ini. Jadi memang dana yang di kampus ini kalau di kalau dibeli semua nggak cukup memang. Selain nggak cukup karena pertanggungjawabannya juga sulit biasanya. Oleh karena itu mungkin hal yang seperti musola, mungkin taman dan sebagainya, hal yang lain. Mungkin juga ada gedung bagus yang bisa kita usahakan untuk dari alumni untuk dijadikan gedung yang tidak besar tapi megah, modern gitu, untuk sarana seperti itu, memudahkan untuk pertemuan yang sifatnya internasional gitu. Benar juga mungkin bisa kalau alumni bisa bersama, nanti bisa kita kasih nama alumni kenang-kenangan kan, akan dipakai terus di kampus ini. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi jazakallahu khairan, semoga Allah balas dengan banyak kenikmatan.
Ya, telah berikan. Demikian dari saya. Mungkin dari Bu Yuli juga bisa menyampaikan. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, jadi banget banget ya gitu ya. Ada ibaratnya dari alumni sekarang. Jadi ya seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya sama Pak Erwin dan Pak biasa. Jadi dalam hati saya malah saya timbul rasa kemarau kayak gitu ya. Ini sudah nambah hati dong harusnya kayak gitu kan. Karena gini, apa itu memang saya juga pernah menggunakan alumni tapi cuma angkatan saya dan ya memang yang namanya kalau kita minta bantuan apa-apa kan kita ikhlasnya kayak gitu kan. Iya, Dan ini waktu lagi itu kan ada ini. terus Saya nunggu berlanjut, sebentar tapi kan ya. ternyata memang masih susah. Iya, Jadi, iya. Assalamualaikum. terutama untuk apa nih? Karena kadang-kadang untuk ini bantuan dari yang dari kita sekolah ini banyak kan secara umum yang jeroannya kayak gitu, fasilitas jeroannya ringan gitu kan. Seperti ini pernah apa itu kan tapi itu sering terabaikan. Nah karena COVID kayak gitu kan ibaratnya jadinya kan nggak kelihatan, padahal kalau nggak COVID atau misalkan ada event tertentu itu kelihatan banget kemana COVID ini ya gimana ini gitu kan. Tapi ya karena kondisi atau apa nggak kelihatan. Nah tapi pada saat kita langsung menghadap ternyata kurang peduli yang namanya alumni itu ya alhamdulillah banyak yang makan gitu kan ibaratnya. Jadi saya ingat obrolan saya tadi dengan suami saya kan tadi pagi cerita nih ya. Habis dari tadi tuh COVID nggak formal. Padahal saya kan bertemu dengan sama alumni dan ada kita gitu kan. Jadi ibaratnya kalau bisa ya kita ngobrol lanjutkan gitu kan. Apalagi kita nih manusia alhamdulillah masih diberi nafas gitu kan. Jadi tadi mau kemana deh? Undangan jadi undangan apa? Hibah dari mana alumni? Jadi ya alumni jadi ya kita semasa hidup apalagi alumni atau apa janganlah sibuk memikirkan fasilitas bangun rumah pendidik kayak gitu kan atau bangun apa yang melekat di badan kita kayak gitu kan tapi bekal kita nanti itu dilupakan gitu. Nah nanti kalau kita ibaratnya dipanggil Allah gitu apa yang kita tinggalkan nanti gitu kan bekal kita nantinya yang hakiki gitu kan. Jadi ya alhamdulillah nih para alumni ada yang sadar gitu kan. Semuanya sadar sih ibaratnya. Cuma kayak gitu kan. Cuma kadang kita tuh bingung kayak gitu kan. Jalannya gimana dong kayak gitu kan. Menyatukan dinyata apa jadi ya alhamdulillah nih ada angkatan Pak Jenal gitu kan. Pak Bobi kayaknya. Iya, ada barisannya juga nih. Kalau saya panggil bapak dan ibu saya, gitu kan. Jadi ada barisan, ini Pak Bobi, Pak Jainal, gitu kan. Yang setelah membuka jalan dan ibaratnya kalau sudah ada buka jalan, yang paling sulit itu kan start. Nah, kalau sudah ada start jalan, mudahan jalan itu akan terus gitu kan melebar dan memanjang. Itu sebetulnya harapan. Amin. Nah, itu aja Pak. Jadi ibaratnya harapan dari kami dari para pembina adalah jalan yang sudah dirintis itu akan terus berjalan dan melebar. Jangan jalannya itu makin sempit karena tertutup ibaratnya kayak ruko kayak jalanan Samarinda. Ibaratnya hanya melebar malah tertutup. Jadi ibaratnya karena ini adalah bekal kita nantinya gitu kan. Jadi harapannya adalah jalanan itu akan makin melebar dan memanjang tanpa henti. Demikian aja Pak. Nah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanggapan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini saya bisa mewakili teman-teman keluarga besar LDM Alfat dan juga seluruh pengurus LDM Alfat yang hari ini pada Allah belum bisa hadir. Kebetulan juga karena COVID ini, jadi teman-teman banyak sekali yang telah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya pada kakak dan juga alumni karena ketua umum Salafat belum bisa menghadiri pada kesempatan hari ini. Kemudian saya juga bersama pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak kepada kakak dan alumni yang telah menghibahkan gitu ya, menghibahkan fasilitas subuh untuk Salafat. Insya Allah akan kami jaga dan kami pergunakan sebaik mungkin yang kami bisa seperti itu. Dan untuk Salafat ini sendiri sebenarnya banyak gitu, bukan dari Sultan sendiri yang memakai. Kalau sebelum COVID seperti ya, ada dari teman-teman Bapak, juga dari FKTI sebenarnya. Jadi alhamdulillah banyak ramai seperti itu masalahnya. Nah, karena kemarin COVID, jadi memang kita jarang ke kampus juga teman-teman untuk merawat itu jarang gitu, jarang ke kampus seperti itu. Ya, semoga dengan ini apa yang kakak dan abang berikan dapat bermanfaat dan juga memberikan pahala dan berkah pada kakak dan abang alumni yang memberikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga selalu sehat selalu dan bisa mempererat gitu kekeluargaan Sultan Umum ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu serah terima hibah pengerjaan fasilitas wudu Musola Al-Fat Fakultas Kehutanan Universitas Muhammad Warman.